Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Di kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah kisah yang berjudul Sebatang Kayu Penghantar Hutang. Pada Alkisah, pada zaman dahulu kala ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang memiliki kebutuhan yang sangat mendesak. Ia ingin berhutang. Kemudian laki-laki itu berhutang kepada temannya sebanyak 1000 dirham. Maka temannya berkata, hadirkanlah saksi agar aku bisa minta persaksian mereka atas hutang piutang ini. Maka ia menjawab, cukuplah Allah sebagai saksi. Maka temannya itu ridho menjadikan Allah sebagai saksi. Kemudian temannya itu berkata lagi, hadirkanlah penjamin atas hutang ini. Maka ia berkata, cukuplah Allah sebagai penjamin, dan temannya itu ridho. Pada akhirnya temannya itu meminjamkan uang 1000 dinar kepada si laki-laki tersebut dan harus dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian laki-laki tersebut pergi melakukan perjalanan melalui perjalanan laut untuk menyelesaikan keperluannya. Ketika batas waktu pengembalian telah tiba, ia mencari perahu yang dapat membawanya kembali dan membayarkan hutang tersebut. Akan tetapi lelaki itu tidak dapat menemukan satu perahu pun yang dapat membawanya kembali. Akhirnya karena dia sudah tidak lagi menemukan perahu yang dapat membawanya kembali, ia mengambil sebuah kayu lalu melubanginya dan memasukkan sebuah surat dan uang sebanyak 1000 dinar untuk temannya tersebut. Kemudian ia berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguhnya engkau mengetahui bahwa aku berhutang kepada temanku sebanyak 1000 dinar. Ketika ia meminta persaksian, aku katakan cukuplah Allah sebagai saksi dan ia ridho terhadap persaksianmu. Dan ketika ia meminta penjamin, aku katakan cukuplah Allah sebagai penjamin dan ia ridho atas jaminanmu. Sungguh aku telah berusaha mencari perahu yang dapat membawaku kembali dan membayarkan hutangku tersebut. Akan tapi aku tidak dapat menemukan satu pun perahu yang dapat membawaku kembali. Maka aku titipkan uang ini kepadamu. Kemudian laki itu melempar kayu tersebut ke lautan hingga hanyut terbawa oleh ombak. Sementara di seberang lautan temannya menunggu adakah satu perahu yang membawa orang yang ingin membayarkan hutangnya. Tiba-tiba ia melihat sebuah kayu yang terapung di laut dan mengambilnya dan berniat untuk menjadikan kayu bakar untuk keluarganya. Ketika membelahnya, ia menemukan sebuah uang dan surat yang dikirimkan oleh orang yang dulu meminjam uangnya. Selang beberapa waktu kemudian, si peminjam uang datang dan memberikan uang 1000 dinar. Seraya berkata, sungguh aku telah berusaha mencari perahu yang dapat membawaku kembali, akan tapi aku tidak dapat menemukan satu pun sebelum perahu yang membawaku ke sini. Maka temannya berkata, apakah engkau telah mengirimkanku sesuatu? Maka temannya itu berkata kembali, sudah kukatakan kepadamu bahwa tidak ada perahu satupun sebelum perahu yang membawaku ke sini. Maka temannya menceritakan tentang sebatang kayu yang sampai kepadanya dan berkata, sungguhnya Allah telah menyampaikan pembayaran hutangmu melalui kayu yang kau kirim. Faidah yang bisa kita ambil dari kisah yang saya bawakan tersebut adalah bertawakal dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh dan berdoa, maka insya Allah akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faidah yang kedua, seorang yang berhutang hendaklah bersungguh-sungguh dalam membayarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.